وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa qala jalla dzikruh innama yakhshallahu min Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah Fatir. Wa qala wa ma yaqiluha illa al-alimun. Al-Ankabut al-ayah. Wa qala wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna في أصحاب السعير. الملك الآية. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر لو وضعتم صمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء. pakai حو bukan. كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. انتهى كلام البخاري رحمه الله. هذه كلها أوردها البخاري رحمه الله في هذا الباب. طيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. Di antara hamba-hamba Allah yang takut pada Allah itu hanyalah ulama. Di sini ada lafaz yufidul hasr yaitu innama. Hanyalah, innama menunjukkan hasr, pembatasan. Yang hanya takut sama Allah adalah orang-orang yang berilmu. Tapi ini ulama secara hakiki, bukan ulama politik, bukan ulama media sosial, bukan, tapi ulama hakiki. Juga wa ma ya'qiluha illa al-alimun, yang bisa memahami ayat-ayat Allah dan hikmahnya adalah orang-orang yang berilmu secara hakiki. Kemudian kata Allah Ta'ala menghikayatkan bagaimana perkataan ashabun nar, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Jadi mereka menyesali mengapa dahulu kita tidak nasma', tidak na'qil, ya, tidak menggunakan akalnya untuk menerima, untuk memanfaatkan ilmu. Adapun mereka tidak menggunakan pendengarannya untuk menerima ilmu. Wa qala hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Di sini kalimat statement mafhumnya adalah ketika Allah Ta'ala menginginkan antum kebaikan, maka Allah akan membuat antum paham agama. Mafhum muwafaqah atau mafhum dari ayat ini atau makna dari hadis ini. Dan mafhum mukhalafahnya adalah man la yuridillahu bihi khaira lam yufaqihu fid din.
Orang yang Allah Ta'ala tidak inginkan dia kebaikan, Allah tidak akan membuat dia paham agama. Kemudian innamal ilmu bitta'allum. Ini juga pembatasan. Ilmu itu hanya didapat dengan cara ta'allum, belajar. Adapun perkataan Abu Dzar di sini Anda tidak bisa membahas secara makna, ya, karena Anda juga belum bisa mengerti makna dari somsomah. Ya. Adapun perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kunu rabbaniyina hulama'a fuqaha. Jadilah kalian rabbaniyin. Ini imma beliau menjadikan ulama dan fuqaha ini atfu bayan atau penjelas makna rabbaniyin, atau beliau menambah karakter bahwa saya jadikanlah kalian rabbaniyin yang bersifat halim dan bersifat faqih. Ala kulli hal, semua ini tiga ini karakter yang memang diinginkan oleh Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas termasuk sahabat yang berilmu sejak kecil. Berbeda dengan sebagian sahabat lainnya yang masuk Islam ketika sudah dewasa. Tapi Ibnu Abbas itu grow up sejak kecil sudah berada dalam bimbingan Islam. Nah, beliau berkata kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang rabbani. Yang mana orang rabbani itu memiliki dua sifat, halim dan faqih. Apa arti dari halim? Hilm. Bahasa kita biasanya hilm diartikan santun. Tetapi kalau mau lebih detail, halim itu dia seperti ada kesabaran. Dia ada kesabaran dan dia ada kemampuan untuk melakukan sesuatu namun dia sabar untuk tidak melakukannya. Itu hilm. Allah Subhanahu wa taala yang antara nama mulianya adalah Halim. Yaitu Allah Ta'ala menahan azab terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengetahui dia akan bertaubat. Maka ini Halim. Ya. Dan juga faqih, memiliki ilmu, paham. Ada orang halim tapi enggak faqih, sehingga hilmnya dia itu memberikan mafsadat. Tapi ada orang halim tapi dia faqih, sehingga dia tahu kapan dia harus marah, tahu kapan dia harus menghukum, dan tahu dia kapan harus menahan hukuman dari orang-orang tertentu. Karena enggak semua orang harus kita sabarkan atasnya. Kadang ada orang yang harus kita tegur segera. Contoh misalnya kalau di kalangan awam, kajian umum, kalau ada orang awam biasa, kalau kita tegur sekali akan kesalahan dia mungkin langsung enggak mau ngaji. Tapi kalau orang kayak antum yang udah kenal anak, dekat sama anak, kajian kitab seperti ini, antum salah, Anda tegur. Nah di sini fiqh, ya, likulli maqamin maqal. Ya, begitu. Kemudian dikatakan juga oleh beliau radhiyallahu anhu tentang karakteristik seorang rabbani itu apa? Ar-rabbani alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarih. Rabbani adalah yang mentarbiyah orang-orang, manusia, masyarakat dari ilmu yang sighar. Sighar ilmi apa maksudnya? Karena ilmu itu tidak ada yang sighar. Tapi sighar di sini dari segi apa? Dari segi kemampuan manusia untuk mencernanya. Qabla kibarih. Sebelum ilmu-ilmu besar. Ilmu itu semua agung, maksudnya ilmu syar'i itu tidak ada yang disifati ini ilmu saghir, enggak. Tapi maksudnya sigharil ilm, yaitu ilmu yang mudah dicerna oleh orang-orang sebelum ilmu yang sulit dicerna oleh orang-orang. Ya. Begitu. Kata Ali bin Abi Thalib, hadithu an-nasa bima ya'rifun. Aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh. Ya. Cakaplah kepada orang-orang hal yang mereka ketahui. Karena ini termasuk sifat rabbani. Kita nggak bisa mendakwahkan kepada orang yang awam tentang sesuatu yang sangat detail dalam manhaj salaf. Belum bisa. Coba kita ajarkan mujmalat terlebih dahulu, yang global terlebih dahulu kepada mereka. Karena kalau dirinci mereka pusing.
Ya, untuk hal-hal tersebut. Adapun untuk tulabul ilm yang mereka mutakhasis atau mereka pengen mendalami ilmu, maka mereka haus dengan kibarul ilm. Tapi itu pun juga dengan kadar. Itu pun juga dengan kadar. Jadi ilm itu sebenarnya tidak ada yang saghir. Semua ilm itu kabir indallah. Apalagi kalau dia ikhlas, maka itu ilm yang kabir. Begitu. Hakadha kulluha awradaha al-Bukhari rahimahullah fi hadzal bab. Istamir, tafadhal. قال المصنف رحمه الله ولما كان حال العلم كذلك سعى قطاع الطريق إلى قطعه ووضع الأوائق والصوارف والزيوف لقطع الطريق على طلاب العلم ولكن هيهات فإن أهل العلم وقفوا لهم وكان من جهدهم في هذا الباب الإشارة إلى آداب والمهمات التي تكشف تلك الزيوف والأباطيل والأباطيل ومن باب الذكرى فإن الذكر تنفع المؤمنين تأتي هذه المحاضرة تذكرا بكلام أهل العلم في هذا الجانب عسى أن يجعل الله في ذلك النفع عسى أن يجعل الله في ذلك النفع والخير عسى أن يجعل الله في ذلك النفع والخير العميم فأقول مستعينا بالله أسوق لكم وفقكم الله تعالى ما يتعلق بهذه المحاضرة من كلام أهل العلم من خلال أصول أرتبها لكم أذكر الأصل وأذكر ما يتعلق بإثباته من الدليل ثم أذكر بعد ذلك الأمور التي تنبني على هذا الأصل. طيب يكفي. ولما قال المؤلف رحمه الله ولما كان حال العلم كذلك, keadaan ilmu seperti ini, ya ditujukan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian harus belajar, kemudian harus memiliki sikap dalam mentarbiyah melalui ilmu yang lebih mudah terlebih dahulu. Maka sa'a quta'u tariqi ila quta'ih, maka para penyamun, apa quta'u tariq, penyamun apa? Iya, orang yang biasa begal gitu. Semacam itulah. Pemotong jalan gitu. Jadi ada orang yang tukang potong jalan, begal, penyamun, pengen motong jalan. Wa wadu'al awaiqa, awaiq, penghalang. Mereka menaruh pembatas penghalang. Was-sawarif, dari kata sarif yaitu hal yang memalingkan, membelokkan. Ya, wazuyuf, dan juga zaif. Zaif itu keterpalsuan. Jadi ada penghalang, ada pembelok, dan ada kepalsuan. Coba antum kalau misalnya di jalanan, ya, mau ke jalanan yang antum tuju, pertama banyak portal, gimana coba? Antum pasti emosi kalau banyak penghalang lah gitu, portal, apa, blok-blok dari polisi dan seterusnya. Itu pasti antum sebel gitu. Kemudian sawarif, banyak hal yang membuat antum terpaling dari pengen jalan. Misalnya banyak tukang tape, ya, atau banyak apa yang jualan apalah gitulah pokoknya. Wah, pernak-pernik di jalanan. Wazuyuf, dan banyak kepalsuan di situ, penipuan. Zaif, ya, zaif itu palsu. Makanya ada nuqud muzayyaf, artinya uang palsu. Nuqud muzayyafah, uang palsu. Nah, tujuannya apa? Kok hal-hal tersebut diadakan? Liqat'it tariq, untuk menghalangi, untuk memutus jalan para penuntut ilmu.
Nah, di sini ikhwan, ilmu ini terlalu nikmat untuk antum tinggalkan gitu. Terlalu nikmat ilmu ini. Ada kenikmatan yang layak antum tinggalkan, tapi ilmu adalah kenikmatan yang terlalu nikmat untuk antum tinggalkan. Sia-sia antum meninggalkan ilmu. Walakin hayhata hayhata, jangan sampai seperti itu, jauhlah dari hal seperti itu. Fa inna ahlal ilmi waqafu lahum wa kana min juhdihim fi hadzal babi al-isyaratu la sahih wal isyaratu sahih. Wa kana min juhdihim fi hadzal bab al-isyaratu ila al-adabi wal muhimmat allati takshifu tilka az-zuyuf wal abatil. Ahlul ilm waqafu lahum. Maksudnya apa? Ahlul ilm itu bersedia berhadapan dengan para quta'ut thariq ini. Jadi enggak gitu aja give up, capek nuntut ilmu, banyak penghalangnya, banyak ini ya. Ahlul ilm menghadapi itu semua. Dan enggak ada satupun ahlul ilm yang enggak menghadapi itu. Semua menghadapi itu. Dan yang paling Allah berikan terbaik adalah yang paling istiqomah. Ya, pernah nggak antum melihat orang yang futur dari ilmu? Ada nggak antum temen ngaji yang dulu antum melihat masya Allah sekarang futur sama sekali dan nggak ketahuan juntrungan di mana? Kasihan. Dan semua orang yang mereka punya kecondongan ke ilmu pasti pernah mengalami awaiq, sawarif, zuyuf ini semua. Gak mungkin enggak. Jadi memang harus dihadapi. Karena ilmu ini sangat bernilai, sehingga untuk mendapatkan itu seperti mendapatkan bunga yang indah di jurang gunung. Misalnya, ketika mendapatkannya itu merasa indah sekali gitu, merasa berharga sekali dibandingkan dengan antum memetik bunga rumput di setiap pinggir jalan. Nggak ada yang ngalangin kan? Bahkan orang suka, udah petik aja rumput itu. Tapi apa yang dihasilkan dari ini? Apa yang bisa dijual dengan ini? Dapat apa dia? Kebanggaan enggak? Dunia enggak? Ya, begitu. Dan di antara juhudnya para ahli ilm dalam hal ini adalah mereka memberikan isyarah, yaitu taujihat, menuju adab-adab dan muhimmat, hal-hal yang perlu dipentingkan di benak kaum muslimin atau ahli ilm, yang mana adab dan muhimmat ini menyingkap kepalsuan-kepalsuan dan kebatilan-kebatilan hal tersebut. Di antara zuyuf ya, kepalsuan yang luar biasa dahsyatnya adalah kepalsuan belajar untuk mendapatkan kesaktian. Ya, ini di antara zuyuf yang luar biasa besarnya, dan bahkan ini kan menjurus ke kesyirikan. Kalau antum melihat orang di zaman dahulu, mereka ketika melihat ulama, mereka menganggap ulama itu orang sakti, orang hebat, dan seterusnya. Makanya banyak orang zaman dulu, dan mungkin sebagian orang zaman sekarang, mencita-citakan anaknya ke pesantren untuk apa? Kayak Ustadz Fulan, supaya jadi orang sakti, supaya ini semua adalah zuyuf, kepalsuan, ya, cita-cita yang palsu. Ini tidak akan sampai. Nanti ketika dia mau lulus dari pesantren, pertama dibekali bid'ah, amal-amal bid'ah. Kemudian diijazahkan jimat demi jimat. Lihat di sini zuyuf, kepalsuan-kepalsuan yang justru akan apa? Akan memotong jalan menuju ilmu itu sendiri. Dan juga ketika nanti setelah lulus dari pesantren, memang sudah dicita-citakan orang tuanya supaya orang kampung segan dengan keluarga mereka dan juga pada anak ini, sehingga nanti mulai banyak undangan itu. Orang zaman dulu banyak yang seperti itu. Keinginannya ketika anak dipesantrenin supaya banyak undangan, kita terhormat. Dan itu. Ini semua kepalsuan dalam cita-cita, kepalsuan dalam masalah ilmu. Tidak ilmu bukan mutlak. Betapa adanya orang yang tidak pernah mencita-citakan seperti itu, malah sekarang dapat banyak undangan. Dan betapa adanya
anak-anak yang dicita-citakan orang tuanya supaya banyak undangan nanti setelah lulus dari pesantren, sekarang malah begajulan dan tidak jadi apa-apa. Ada itu banyak sekali. Dan mereka memegang jimat. Ya. Kemarin Anda membaca berita seperti itu salah satu mobil artis atau apa gitu mau dicelakai oleh seseorang, dan ternyata ketika digerebek itu orangnya kena, ternyata masang jimat. Ini Masya Allah. Dan luar biasa yang jeleknya itu jimat-jimat banyak diamalkan atau dipakai oleh orang-orang yang malah tadinya belajar apa? Belajar ilmu. Bisa seperti itu. Wa min babi dzikra, dari pintu peringatan, jadi kita memperingatkan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. تأتي هذه المحاضرة تذكيرا بكلام أهل العلم في هذا الجانب عسى أن يجعل الله في ذلك النفع والخير العميم. وأقول مستعين بالله. Di sini muhadarah ini, kitab ini yang tadinya adalah muhadarah, itu untuk memperingatkan kepada kita kalam ahlul ilm terhadap adab dan muhimmat dalam menuntut ilmu, sehingga kita mengerti awaiq, sawarif dan zuyuf dalam rangka menuntut ilmu. Karena ketika antum tidak tahu yang mana portal, yang mana jalan, ya antum bingung nanti. Antum tidak tahu bagaimana manage qalbu ketika melihat portal, ya. Ketika antum mau ke Gang Umi, ternyata ditutup, ya, kan bingung. Ustaz lewat mana Ustaz? Lewat Alamanda sana. Di portal lagi, ya. Jadi selalu ada jalan, penghalang dan seterusnya. Dan juga sawarif, pembelokan. Ini untuk talib dan juga da'i. Dan Anda merasakan sebagai da'i, ya, sawarif dalam dakwah itu juga berat. Dan itu masalah dunia, sawarifnya itu. Baik wanita ataupun harta, uang, dunia. Yang tadinya kita itu betul-betul pengen ngajar, pengen mencerdaskan kaum muslimin, tapi mendapati ternyata ini dunianya glamor juga nih gitu. Sekali di sini bisa dapat banyak nih. Nah, itu sawarif namanya. Itu semua nikmat, tapi bisa menjadi quta'ut thariq. Kalau yang level ustadz aja dai bisa mendapatkan awaiq, sawarif, zuyuf, juga level penuntut ilmu. Ya begitu. Nah, kemudian asuqu lakum wafaqakumullahu ta'ala ma yata'allaqu bihadhihi al-muhadharah min kalami ahli al-ilm min khilali usulin urattibuha lakum. Adhkuruha al-asl wa adhkuru ma yata'allaqu bi ithbatihi min ad-dalil, thumma ba'da dhalika adhkuru ba'da dhalika al-umur allati tanbani 'ala hadha al-asl. Baik, kita lihat dulu usulnya apa. Ini bab-bab yang akan dibahas. Tafadhal. وقال المصنف رحمه الله: وهذه الأصول هي التالية، أذكرها جملة ثم نفصلها. طلب العلم الذي يحتاجه المسلم للقيام بما يجب عليه من عبادة ربه فرض واجب عليه، وما زاد على ذلك فتحصيله من باب فروض الكفايات. العلم المقصود في الآيات والأحاديث هو العلم الشرعي، أما العلوم الكونية والطبيعية والواقعية فإنها من باب فروض الكفايات. الإخلاص في طلب العلم شرط تتابعي لابتدائي لا ابتدائي. العلم هو قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. العلم هو قول الله ورسوله العلم هو قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقوله الصحابة مع الإجماع والقياس الصحيح. العلماء ورثة الأنبياء فيراعى الأدب معهم أوائق الطلب وسائل تثبيت العلم وسائل تثبيت العلم مقامات النظر في مسائل العلم
An-nasu fil ilmi ala qismain, alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Hadhihi hiya al-usul tis'atu allati tanbani 'alayha hadhihi al-muhadharah, wa nabda'u bil asl al-awwal. Wafaqakumullah. Semoga Allah berikan taufik ke ana dan juga antum untuk membahas semua ini, ikhwan. Yang pertama itu asal yang pertama, talabul ilm alladhi yahtajuhul muslim, yang dibutuhkan oleh muslim itu fardu ain. Itu yang harus difahami, dan kemudian apa yang lebih dari itu maka bisa menjadi fardu kifayah. Kemudian ada yang disebut ilmu maksud dalam ayat dan hadis, itu adalah ilmu yang dimaksud dalam ayat dan hadis itu ilmu syar'i. Ketika dalam ayat atau hadis mengatakan tentang kebaikan suatu ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu umumnya. Amal ulum, adapun ilmu tentang semesta, tentang fisika, tabi'iyah, waqi'iyah, ilmu-ilmu tentang alam, ya, ini semua masuk dalam fardu kifayah. Tentang kedokteran, kesehatan, matematika dan seterusnya, fardu kifayah. Tapi ada juga ilmu matematika yang menjadi fardu ain. Ya itu ya 1 tambah 1 berapa, itu harus semua tahu. Kalau itu, ya, karena dia pasti akan mengalami itu di kesehariannya, beli jual beli itu harus tahu, wajib kalau itu. Tapi kalau ilmu matematika secara global enggak fardu, dia enggak fardu ain. Dia fardu kifayah. Insyaallah udah cukup ada beberapa orang yang tahu. Kemudian ikhlas dalam menuntut ilmu, ini syarat tatabu'i la ibtida'i. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Ilm adalah perkataan Allah, Rasulnya, perkataan sahabat bersama dengan ijma' dan qiyas yang benar. Ilmu adalah ulama adalah warathatul anbiya. Maka ketika mereka adalah pewaris Nabi, maka harus dijaga adab terhadap mereka. Kemudian awaiqut talab, dan di sini penting sekali, awaiqut talab ini penting. Tak kalah pentingnya wasailu tathbitil ilm, ya, bagaimana caranya untuk menancapkan dan mengukuhkan ilmu. Kemudian maqamatun nazar fi masailil ilm, maqamat, ya, jadi bagaimana dia maqamat, derajat-derajat dan kaifiyat untuk melakukan nazar dalam masalah ilmu, yaitu meneliti dalam masalah ilmu. Kemudian manusia terhadap ilmu ada 2 golongan, yang berilmu dan yang tidak. Nah, itu insyaallah kita usahakan membahas ini sampai khatam insyaallah. Besok bawa kitab ini insyaallah. Ya. Mudah-mudahan bisa khatam dalam waktu 2 minggu mungkin. Insyaallah. Sekitar setiap hari kita bahas insyaallah, mudah-mudahan khatam dia cuman 50-an. Kita udah berapa halaman habis? 16. 10 halaman. Ya kira-kira 10 pertemuan lagi kira-kira bisa khatam insyaallah taala. Baik, cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.